Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 16. Urban legend memang sebuah hal yang mungkin gak bisa kita hindarin dari kehidupan kita. Setiap daerah, setiap negara mungkin punya kisahnya tersendiri. Beberapa mungkin muncul dari kepercayaan masyarakat daerah setempat, muncul dari karangan orang tua untuk menakuti anak-anaknya yang bandel, dan juga muncul dari kejadian kisah nyata yang mana kejadian itu benar-benar terjadi dan memakan korban jiwa. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah urban legend yang sangat terkenal di negara Taiwan. Saking terkenalnya, urban legend ini sampai dibuat film. Penasaran? Langsung aja gue mulai ceritanya. Ada sebuah mitos kepercayaan bagi orang-orang Taiwan, yang mana jika mereka ingin naik gunung atau pergi ke sebuah gunung, mereka harus bergandengan atau jalan bersama-sama. Jangan pernah sendirian, karena di sana diyakini ada setan siluman yang ngebuat seseorang bisa hilang di hutan dan gak pernah kembali sama sekali, karena mata mereka ditutupi oleh siluman setan tersebut. Di tahun 1976, pemerintah Taiwan membangun sebuah tempat untuk melihat pemandangan kota di atas gunung bernama Gunung Taichung. Tempat ini merupakan salah satu spot menarik bagi warga kota, karena di sana mereka bisa melihat pemandangan yang indah dari atas gunung. Terdapat 12 jalur pendakian dan juga kolam pemandian air panas di atas sana. Bulan Maret tahun 1998, ada sebuah kejadian yang sangat menggemparkan negara Taiwan pada waktu itu. Ada sebuah keluarga lagi pergi trekking melewati salah satu jalur pendakian Gunung Taichung. Selama pendakian ini, ada seseorang yang merekam perjalanan mereka. Setelah mereka pulang dari trekking itu, pulang ke rumah mereka masing-masing, ada salah satu orang yang ikut trekking itu tiba-tiba meninggal secara misterius. Meninggalnya ini mendadak banget katanya. Terus pas waktu pemakaman, salah satu ada yang keinget tuh kalau ada rekaman perjalanan waktu mereka trekking. Di-playlah videonya. Niatnya mau mengenang perjalanan mereka terakhir kali bersama si bapak yang meninggal ini. Dan ketika mereka semua menonton videonya, mereka kaget banget. Ternyata selama perjalanan mereka trekking itu, mereka diikutin sama anak kecil yang memakai baju merah dengan wajah yang biru dan mata yang ketutupan bayangan. Jadi matanya tuh kelihatan gelap banget. Gak ada satupun dari mereka yang ingat atau ngelihat anak kecil ini pas trekking kemarin. Dan video ini semakin aneh. Ada seorang bapak-bapak yang ketawa di video dan kelihatan tuh di giginya tiba-tiba muncul taring. Taring kayak binatang buas gitu. Jadi bikin mereka ini sangat ketakutan dan ngerasa kayaknya ada yang gak beres deh waktu mereka ini trekking. Beberapa hari kemudian, si perekam video dan salah satu anggota keluarga tersebut mengalami kecelakaan hebat sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Lalu, karena takut dan juga penasaran, salah satu anggota keluarga yang melakukan trekking pada waktu itu memberikan video tersebut ke salah satu stasiun TV di negara Taiwan untuk disiarkan pada waktu itu. Niatnya untuk mencari tahu kira-kira ada yang kenal nggak sama anak kecil ini. Soalnya banyak kejadian aneh yang menimpa mereka setelah mereka bertemu dengan anak kecil ini. Nah, disiarin tuh di salah satu acara supranatural di Taiwan. Dan jadi heboh banget. Awalnya, orang-orang pada skeptis dan gak percaya atas keaslian video itu. Tapi, pihak stasiun TV akhirnya memanggil sebuah ahli video untuk ngecek kira-kira video ini benar-benar asli atau rekayasa. Dan ternyata, video ini memang asli. Nggak ada rekayasa ataupun dibuat-buat sedikit pun. Banyak orang juga yang akhirnya pergi ke lokasi tempat keluarga tersebut trekking untuk mencari keberadaan anak kecil memakai baju merah ini. Sekaligus mau menanyakan penduduk desa di sana, kira-kira ada yang kenal nggak sama anak kecil ini. Tapi penduduk desa sampai yang tertua pun mengaku mereka nggak pernah ngelihat anak kecil kayak gitu tinggal di sekitar sini. Beberapa hari kemudian,
Ada seseorang yang menelpon ke acara supranatural itu. Dia mengaku kalau dia pernah ketemu anak kecil itu. Anak kecil yang sama di video tersebut. Dia adalah seorang supir truk. Dan dia mengaku setelah ketemu anak kecil memakai baju merah ini, dia selalu mengalami nasib yang buruk. Dia bercerita kejadiannya waktu itu malam hari, ketika dia baru aja selesai kerja dan mau pulang ke rumahnya. Dan ketika dia berjalan lewat kaki gunung, di sebuah jalanan yang kosong, dia ngeliat anak kecil yang memakai baju merah ini nyebrang lewat di depan mobilnya. Kaget dong dia, dan dia sempat rem mendadak sambil ngeliatin anak kecil itu. Dia pikir itu adalah anak kecil yang lagi tersesat. Karena si bapak ini ngerasa mungkin anak ini butuh bantuan, dia ikutin tuh anak kecil itu pergi ke sebuah jalanan kecil. Setelah dia ngikutin beberapa lama, bapak ini tiba-tiba ngerasa ada yang gak beres. Jalanan yang dia lewatin itu tiba-tiba kelihatan sangat kecil. Jadi bapak ini langsung berhenti. Dan bener aja, pas bapak ini berhenti, ternyata bapak ini udah berada di ujung tebing. Dan anak kecil yang memakai baju merah itu tiba-tiba lari masuk ke dalam hutan bambu dan menghilang. Semenjak kejadian itu, banyak kejadian buruk yang menimpa si bapak supir ini. Dari dia dipecat dari kerjaannya, cerai dengan istrinya, sampai kecelakaan yang hampir ngebuat dia meninggal. Selang sehari kemudian, ada lagi yang menelpon ke acara supernatural itu. Seorang nelayan bernama Zi Hao. Kejadiannya waktu itu dia lagi pergi mancing bersama temannya, waktu siang hari. Pada saat itu dia lagi memancing di bawah jembatan gitu. Dan gak tahu kenapa, dia tiba-tiba ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Pas dilihat sekeliling, terus dia nengok ke atas, tiba-tiba dia ngeliat ada anak kecil yang memakai baju merah, terus merhatiin dia dengan pandangan yang serem. Awalnya dia gak mikir aneh-aneh, tapi anak kecil itu terus merhatiin dia dari atas jembatan. Selesai dia mancing, anak kecil itu ternyata masih ada di atas jembatan. Terus karena penasaran, si Ziyao ini mau samperin anak kecil itu. Dan ketika disamperin, anak kecil ini tiba-tiba berjalan menuju ke sebuah bukit. Diikutin terus tuh sama si Zihao. Dan yang bikin Zihao ini berhenti untuk ngikutin, karena anak kecil ini tiba-tiba masuk ke dalam hutan bambu dan menghilang gitu aja. Setelah Zihao ini bertemu dan anak kecil memakai baju merah itu, dia selalu mengalami kejadian yang sial. Dan ternyata setelah dicek, hutan bambu yang Zihao temuin itu sama dengan hutan bambu si bapak supir yang di pinggir tebing itu. Satu area gitulah. Dan suatu hari, acara supernatural itu tiba-tiba berhenti ngebahas tentang anak kecil memakai baju merah ini. Gak pernah lagi ngebahas sama sekali. Dan ternyata ada kejadian aneh yang menimpa staff yang menyetel video ini untuk tayang di televisi. Ketika dia lagi menonton video ini sendirian, anak kecil yang memakai baju merah itu keluar dari TV dan menyerangnya. Dan setelah kejadian-kejadian tadi, cerita anak kecil yang memakai baju merah ini akhirnya banyak dipercayai oleh masyarakat. Dan banyak orang yang akhirnya jadi takut untuk jalan melewati hutan bambu itu. Oke, selayaknya urban legend lah ya. Pasti ada yang percaya dan ada juga yang nggak percaya. Ada sebuah teori di tahun 2005 mengatakan kalau video yang anak kecil keluarga lagi trekking ini mungkin adalah sebuah rekayasa belaka. Jadi kayak semacam rekayasa cerita gitu guys. Mungkin anak kecil itu nggak sengaja kebetulan lewat dan berjalan berbarengan bersama rombongan keluarga itu. Jadi kayak bukan hantu atau semacamnya lah, beneran orang gitu. Dan gambar seseorang bapak-bapak yang bertaring itu mungkin adalah akibat dari penurunan kualitas video. Karena emang pada waktu itu kualitas video nggak sebagus dan semulus sekarang kan. Tapi teori ini dibantah sama salah satu keluarga yang ikut trekking pada waktu itu. Dia bilang kalau video itu benar-benar asli, tanpa editan sama sekali. Dan katanya, kita semua yakin, gak ada satupun yang ngeliat anak kecil memakai baju merah pada waktu mereka trekking. Teori selanjutnya, ini yang gue suka nih. Bisa jadi, anak kecil yang memakai baju merah itu adalah jelmaan gremlin gunung. Banyak masyarakat Taiwan, khususnya yang tinggal di gunung, percaya akan adanya gremlin gunung. Sebenarnya karakteristik gremlin ini masih belum diketahui ya. Tapi mereka ini lebih kayak semacam cryptid humanoid. Jadi kayak semacam Bigfoot, kappa yang ada di Jepang, Yeti, Mothman, dan juga Skinwalker. Dan gremlin ini memang terkenal dia bisa berubah wujud dan suka mengelabui manusia.
Jadi biasanya orang-orang ini dibuat tersesat dan juga diculik sama si gremlin ini. Biasanya orang-orang ini dibawa jauh ke tempat yang gelap di dalam pegunungan, di mana orang-orang ini dikasih makan serangga dan juga dedaunan agar mereka bisa tetap hidup. Dan kalau beruntung, ya mereka masih bisa ditemukan. Dan gak jarang juga yang gak ditemuin sama sekali. Seperti sebuah kisah, sebuah kejadian, insiden yang mengerikan, di mana ada sekelompok pemuda yang hilang secara misterius di pegunungan Hualien. Polisi mencari kemanapun, tapi nggak bisa nemuin sama sekali pemuda-pemuda ini. Polisi cuma bisa nemuin barang-barang milik mereka yang berjatuhan di sepanjang jalan. Selang bertahun-tahun kemudian, ada salah seorang pendaki yang lagi selfie di atas gunung tersebut. Dan hasilnya, di belakang foto itu, dia ngelihat ada laki-laki berdiri menghadap dia. Seorang pendaki ini yakin gak ada orang lain selain dia pada waktu itu. Dan ketika foto itu viral, bapak dari salah satu pemuda yang hilang pada waktu itu mengaku kalau itu adalah anaknya. Karena jaket itu sama persis dengan jaket yang dipakai anaknya ketika hilang di pegunungan Hualien. Dan teori terakhir adalah anak kecil berbaju merah ini memang adalah jelmaan hantu atau jelmaan iblis yang memang ingin mengambil nyawa-nyawa manusia. Teori mana yang kalian percaya? Coba kalian komen di kolom komentar. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang urban legend ini. Tapi apapun teorinya, kisah ini menjadi sebuah legenda yang sangat terkenal di negara Taiwan. Dan banyak orang yang percaya dan takut akan anak kecil memakai baju merah ini. Oke guys, jadi itu dia akhir dari cerita urban legend yang sangat terkenal di negara Taiwan. Nah, buat kalian yang pengen tahu judul filmnya, yang tadi kan gue di awal nyebutin ya, kalau kisah urban legend ini sampai dibuat film. Judulnya itu Tag Along. Dan kalau nggak salah udah ada sequelnya deh, Tag Along 2. Nanti coba kalian searching aja di internet. Kira-kira filmnya bener-bener bagus dan bener-bener menyeramkan atau enggak. Oke, buat kalian yang pengen gue ngebawain cerita-cerita horor atau unsolved mysteries, atau juga kalian pengen share cerita pengalaman horor kisah nyata kalian, bisa banget komen aja di bawah atau kirim cerita kalian ke email gua yang bakal nanti gue cantumin di deskripsi, oke? Baiklah, thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di donor episode berikutnya. Bye-bye!